Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat membuktikan bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan bersama-sama melaksanakan ibadah berjamaah, yaitu menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini sesuai dengan undangan di rapat tadi malam, bahwasanya kita akan mengadakan yang namanya kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif di lingkungan UPTD SMK Negeri Labuan. Namanya juga, temanya juga adalah budaya positif. Harapan kita ke depan adalah tertanamnya budaya positif di sekolah kita sama-sama. Olehnya itu, di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang seyogyanya sudah menyiapkan materinya dengan baik dan mau menyampaikan aksi nyatanya kepada kita semua, sehingga harapan kita bersama penyampaian ini dapat kita aplikasikan dalam lingkungan budaya positif di sekolah. Efisien dan efektifnya waktu sebelum pemateri memaparkan aksi nyatanya, kita persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Basok Misbahuddin MPD untuk menyampaikan sepatah kata pengantar. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mendukung dari proses pendidikan yang sementara diikuti oleh rekan kita Pak Asrar. Insyaallah mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Salam kita berikan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada saya Pak Moderator. Kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri Labuan yang bersama kegiatan hari ini, Pak Asrar narasumber pada kegiatan hari ini, bahwa proses pendidikan yang dilalui oleh Pak Asrar memang menuntut beberapa hal, bukan hanya yang didapatkan cukup dinikmati oleh Pak Asrar sebagai cara mengguru penggerak, tetapi diharapkan juga disebarluaskan kepada warga sekolah di sekolah ini. Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa materi yang disampaikan ini sekali lagi bisa menjadi informasi bagi kita. Kalau baru dengar berarti akan menjadi informasi baru, kalau sudah pernah didengar berarti akan menjadi pengingat buat kita agar kemudian itu bisa diterapkan dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Yang kedua, kita berharap, maksudnya bukan mau di sekolah ini karena tidak ada pemandangan dari beliau, tapi saya tahu tidak dijauh kita di pasar, ya kira mungkin dalam kapasitas di Komdel Bapak Ibu. Jadi beberapa hari yang lalu ada kegiatan sosialisasi terkait dengan eksistensi komunitas pelajar di sekolah. Bulan lalu kami bersama kepala sekolah mengisi instrumen terkait dengan posisi terkini keberadaan komunitas pelajar di sekolah. Jadi dalam instrumen itu Bapak Ibu kita isi, dan setelah keluar ini ternyata ada rankingnya. Ya, rankingnya itu ratingnya ada 1 sampai 4. Ya, alhamdulillah rating komplek kita berada di rating yang kedua. Ya, lebih tinggi dari bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, rating kedua. Jadi, saya cuma bilang alhamdulillah, berharap Rodan dipanggil di pelatihan supaya bisa ratingnya. Tapi bukan itu sebenarnya. Maksud saya ternyata kemarin dalam pemaparan itu aktivitas komplek diukur pada 2 hal. Jadi ini termasuk pada informasi teman-teman semua.
aktivitas Kombel itu fokusnya ada dua. Yang pertama adalah membahas terkait dengan masalah-masalah murid. Ya, masalah-masalah murid itu juga bisa dibahas dalam konteks diskusi di Kombel. Yang kedua baru berbicara pengembangan kompetensi guru, ya kan seperti itu. Jadi berharap saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin terkait dengan hal ini, kan beliau ikut juga di kegiatan itu. Ya, saya ingin mencari waktu kita mengadakan refleksi pembelajaran sebenarnya. Karena dari refleksi pembelajaran itu kita akan berangkat untuk memenuhi dua tadi kebutuhan itu. Karena dari refleksi itu kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan kita bersama di sekolah ini, sehingga dari kebutuhan itu ya kita bisa menyusun program di Kombel. Karena kepala sekolah mensupport itu, silakan Pak diprogramkan apa yang menjadi rencananya. Ya, cuma saya bilang ya tidak bisa kami yang membuat rencana, kita mau melakukan dulu supaya ada istilahnya berbasis kebutuhan. Kalau dibawa ke kurikulum merdeka ya kebutuhan belajar murid, kalau di sini kebutuhan belajar guru di dalam Kombel sendiri bisa menjadi konteksnya ke depan. Mudah-mudahan sekolah ini tidak bisa laksanakan secara baik setelah Bapak Kepala Sekolah yang lebih mudah. Yang ketiga terakhir saya ingin pesan juga, kemarin kami ikut kegiatan di Yamaha dan alhamdulillah SMK Labuan sangat berapresiasi karena 5 tahun terakhir yang paling banyak menyumbang teknisi di Yamaha itu SMK Negeri Labuan. Jadi ini sebuah prestasi kita. Ini bukan kembangan, tapi ada titipannya. Ada titipannya itu Bapak Ibu guru di sekolah. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap alumni SMK yang masuk berkajian, walaupun bukan SMK Labuan, ada 3 hal Bapak Ibu yang sedikit masih perlu digenjot di sekolah. Yang pertama adalah terkait dengan sikap karakter anak muda. Nah, itu memang jadi PR kita bersama. Yang kedua adalah mentalnya anak kita. Ya, mentalnya, jadi semua juga apa-apa anak terus kerja di kelas, kemudian kuman tangan gitu. Itu juga memainkan mentalnya. Ada tugas yang besar saya bagaimana caranya supaya dia kerjakan itu ya supaya menunjukkan jiwa daya juangnya. Jadi yang ketiga dan ini juga menjadi masalah besar di kita adalah kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan komunikasi ini mohon sekali lagi juga kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas sepeda motor, berikanlah wadah bagaimana untuk banyak berbicara. Walaupun mau pagi, saya sendiri di kelas setiap pagi ada istilahnya saya pakai sama pagi. Jadi saya pilih dari 2 orang atau secara sukarela saja untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan apa yang dikeluhkan. Kalau terlambat kenapa, justru bercerita. Ya, justru bercerita supaya dia itulah upaya yang dilakukan dari kelas 10 bahkan kita latih dengan kita berbicara. Kalau 4 pelajaran per hari Pak Manjur berlatih berbicara 2-3 menit, sedikit. Kalau setiap hari berulang sedikit, itu akan sedikit menguatkan kemampuan program. Itu 3 hal yang saya sampaikan, itu menjadi amanah kalau disampaikan kepada Bapak guru sebagai hasil dari evaluasi ini. Itu mungkin dari kami. Makasih Pak Sran untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan berbagi praktik baik ini bukan hanya sekali dan perlu berkali-kali. Ya karena teman-teman Ibu Satifah bisa mungkin Bu Ipa nanti didesainkan satunya bersama Pak Wahab ya, supaya ini bisa menjadi satu pengisian hakalan 4 poin insyaallah. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dan pengantarnya tentang untuk kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada kegiatan inti yaitu penyampaian dan pemaparan dari pemateri tentang penanaman budaya positif di PTD SMK Negeri Labuan. Kepada pemateri waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang berperan sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan rekan-rekan Bapak Ibu Guru UPTD SMK Negeri Labuan, dan terus kepada Pak Baso Misbahuddin. Dalam hal ini beliau yang mewakili kepala sekolah untuk pengantar dalam kegiatan pada hari ini. Tapi Bapak Ibu mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita sebagai guru, dalam hal ini menunjang kompetensi kita agar sekolah ini tetap
meningkat lebih baik ke depan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau lah sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik Bapak Ibu guru, mohon maaf saya berdiri di depan ini sebenarnya seyogyanya memang kata-katanya sebagai narasumber atau pemateri. Tetapi mohon maaf, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi bagaimana saya berbagi pengetahuan, berbagi kesempatan dan keilmuan, karena pada dasarnya kalau ilmu dan pengalaman dari Bapak Ibu guru pasti jauh lebih banyak ketimbang saya yang sekarang berdiri di depan Bapak Ibu semua. Jadi mohon izin Bapak Ibu, mohon izin dari patut utama ala weta di Pak Guru Turek dia ya memang boleh, tapi saya hanya sekedar saya mengingatkan bahwa kita ini bertujuannya satu. Tujuannya apa? Bagaimana sekolah ini selalu meningkat ke arah yang lebih baik ke depan. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah siapkan slide-nya. Jadi mohon maaf karena seyogyanya kepala sekolah hadir pada hari ini, ternyata Bapak Kepala Sekolah berangkat ke Mamuju, jadi Pak Baso yang mewakili. Jadi pada kegiatan hari ini adalah kaitan dengan tugas saya di calon guru penggerak, tugas saya di guru penggerak, dan kita dituntut bagaimana untuk berbagi pengetahuan yang ada di guru penggerak itu kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Jadi boleh dilihat, jangan dilihat di fotonya, tapi lihat saja bacanya Ibu ya. Ya, jadi aksi nyata diseminasi budaya positif. Lanjut, nah sebelum kita masuk materi Bapak Ibu, ada yang saya tampilkan di slide, yuk senyum selama 30 detik. Ya, jadi saya mohon izin kepada Bapak Ibu, boleh berdiri Bapak Ibu? Boleh berdiri dulu? Ya. Boleh juga ya. Boleh berdiri semua ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu berhadapan dengan pasangannya. Cari pasangan, berhadapan saja ya, berhadapan. Kalau yang tidak punya pasangan, silakan senyum sendiri. Oke. Boleh? Ya. Oke. Bapak Ibu silakan cari pasangannya sendiri di mejanya. Ya, silakan berhadapan dengan pasangannya masing-masing. Ya. Tapi Bapak Ibu silakan berhadapan dengan pasangannya masing-masing, saling berhadapan. Nah, setelah saling berhadapan, perintahnya adalah silakan senyum kepada temannya selama 30 detik. Saya hitung 1 sampai 3, Bapak Ibu silakan senyum ya. 1, 2, 3. Ya, silakan senyum. Ya, silakan senyum. Ya, silakan berikan senyuman terbaiknya kepada pasangannya. Lagi 5 detik. Ya, silakan berikan senyuman terbaiknya kepada pasangannya. Ya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu pasangan. Terima kasih banyak. Oke, baik, silakan dulu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk di materi, saya ingin sedikit melaporkan kenapa kita mesti senyum. Kenapa? Karena memang dalam agama juga senyum itu adalah ibadah. Maka diharapkan sekali ketika kita berangkat dari rumah ada kebahagiaan yang kita bawa sehingga itu terpancar di sekolah. Makanya senyum itu penting. Tapi satu pesan saya, jangan senyum terus di jalan Bapak Ibu. Kalau senyum di jalan terus, dasar kamu taraf ya. Jadi tetap memberikan senyuman yang terbaik kepada guru, kepada siswa, itu akan memberikan efek kebahagiaan dalam diri kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan senyuman pada pagi hari ini. Kita lanjut. Nah, sekarang disiplin positif ini yang menjadi tema hari ini. Nah, tagline yang saya tampilkan di slide ketiga adalah seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ada konsep-konsep inti yang sehingga guru ini harus dimiliki di lingkungan sekolah tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif. Dan saya pikir Bapak dan Ibu guru sudah seringkali mendengar apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Yang kedua adalah ada yang dikatakan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi endingnya sebentar kita akan bahas segitiga restitusi. Ya, lanjut.
Nah sekarang apa saya boleh Oke, kita lanjut Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Kita bahas tentang apa itu disiplin positif. Ya, tapi sebelum saya ke slide yang selanjutnya, ada yang mau berkomentar Bapak Ibu? Matikan dulu. Karena kan seringkali kita mendengar disiplin positif. Ada yang ingin berkomentar apa itu disiplin positif? Ayo Bapak Ibu tunjukkan bahwa SMK Negeri Lembang punya kompetensi guru yang luar biasa. Apa itu disiplin positif? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Yang mau berkomentar dipersilakan Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bapak Tabir. Terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin di luar dari apa yang Bapak jelaskan tadi, saya mau saya mau perjelas dulu yang tadi yang pertama kita masuk, yaitu senyum baik. Senyum yang baik seperti apa? Karena ada senyum yang perasaan salah 3x3 atau 2x2 Pak ya. Untuk kalau jangan sampai 2x3, artinya 2 ke kiri, misalnya 3 ke kanan kan jelas tidak imbang kan? Kalau saya tidak salah senyumnya Yamaha itu bagaimana Pak? 2x2 kalau saya salah. Oh iya. Ya harus jelas, jangan sampai dia terlalu lebar misalnya senyumnya Pak, atau ya jangan sampai ada senyum yang terlalu lebar sehingga kayaknya anak-anak misalnya kalau dia nggak paham nanti mungkin kita tersinggung mungkin karena ya anak sama enggak sempat bertuai. Ya kan? Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk disiplin positifnya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Sebelum saya jawab, saya kembalikan kepada teman-teman dulu, Bapak Ibu guru yang mau berkomentar tentang disiplin positif. Silakan. Ayo, siapa yang mau berkomentar Bapak Ibu? Burmo mungkin apa itu disiplin positif? Ya, silakan Burmo. Baik, kenapa saya sebenarnya ini Pak disuruh menjawab? Ada dendam tak sama saya? Oke, baik, kalau disiplin positif menurut saya itu adalah mungkin cara kita bagaimana menerapkan sikap mandiri terhadap anak didik kita khususnya ya. Jadi kita bisa membudayakan kepada siswa kita bagaimana bisa mandiri, bagaimana bisa meningkatkan sikap disiplin terhadap dirinya sendiri. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Ibu Guru. Banyak. Oke. Tadi rekan guru kita Bumu mengatakan bahwa kita harus melatih anak didik kita kata mandiri dengan disiplin, tanggung jawab dan sebagainya di dalam sikap perilaku anak-anak kita. Jadi itu yang disampaikan oleh Bumu tadi, dan itu betul. Nah sekarang saya jawab dulu pertanyaan dari Padalan tadi. Senyum itu seperti apa? Senyum itu, kalau saya Pak, kalau senyum itu memang kalau di Pambusan itu ada dibilang senyum pele. Senyum pele itu mah kita mesolata atau kan biologi tak pada itu senyum tetapi pele sebenarnya. Tetapi bagaimana senyum yang tulus? Senyum yang tulus itu akan terpancar dalam wajah tak sendiri. Akan terpancar sendirinya Pak. Misal kita senyum tulus pada Pak, itu senyum tulus. Itu akan terpancar dari wajah kita. Tapi kalau kita senyum seperti ini, itu akan ketara kesannya. Misalnya begini Pak, itu akan ketara. Ini ejekan, ini meremehkan saya. Senyum itu sebenarnya tidak harus ditafsirkan dalam sebuah kata, tapi senyum itu bisa terlihat lewat wajah kontennya pada sendiri. Begitu Pak ya. Terima kasih banyak. Nah sekarang disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab. Betul tadi apa yang disampaikan Bumu. Kemudian selain tanggung jawab apalagi menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan serta membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal. Nah ini yang paling penting, motivasi internalnya berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan berdasarkan pujian,
bukan berdasarkan pemberian hukuman ataupun dengan paksaan. Jadi sebenarnya disiplin positif ini kita upayakan bagaimana membentuk disiplin positif dalam diri siswa-siswi kita berdasarkan keyakinan yang ia pahami, berdasarkan motivasi internalnya, berdasarkan dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena mereka disiplin karena ada hukuman, ada paksaan, atau mau dikasih pujian. Jadi tujuan kita adalah bagaimana memunculkan disiplin dalam dirinya, tapi itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Oke Bapak Ibu, dilanjut. Nah, sekarang untuk menerapkan disiplin positif, tentu kita selalu mengacu terhadap 6 karakter profil pelajar Pancasila, dan ini sudah kita lakukan sejak lama. Ya, jadi ada profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat gotong royong, kelima kreatif, dan keenam bernalar kritis. Dan ini alhamdulillah kita di sekolah di UPT SMK Negeri Labuan ini sudah menjalankan 6 karakter ini khusus untuk guru dan terkhusus untuk kepada peserta didik kita, ya. Lanjut. Sekarang tadi yang pertama disiplin positif, kita masuk yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada yang mendasari Bapak Ibu. Ada yang mendasari motivasi perilaku kita sebagai manusia. Termasuk siswa-siswi kita. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan, ada yang memotivasi. Ya. Nah ini, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi, yang biasa siswata yang rajin datang sekolah bisa jadi ada yang memotivasi dalam dirinya. Apa itu? Mereka tidak mau dihukum. Mereka tidak mau mendapat hukuman. Ya, itu ada motivasi yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan atau pujian. Jadi ada juga biasa siswa yang melakukan sebuah kegiatan tapi ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang mana sebenarnya yang ingin kita tumbuhkan dalam dirinya siswa-siswi kita? Yang ingin kita tumbuhkan dalam dirinya siswa-siswi kita adalah yang ketiga. Bagaimana motivasi perilaku mereka didasari pada ingin menghargai diri sendiri dan dengan keyakinan yang mereka percaya. Nah, ini yang mau kita munculkan. Makanya disiplin positif itu bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana kita guru bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh agar disiplin positif itu bisa juga tertanam dalam diri siswa-siswi kita. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Lanjut, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah pernah melakukan keyakinan kelas di sekolah atau kesepakatan kelas, ya, menyepakati sebuah aturan-aturan yang ada di kelas masing-masing mata pelajaran Bapak Ibu guru. Nah sekarang, tadi Bapak Ibu guru ada yang ingin berkomentar seperti apa keyakinan kelas dalam sekolah Bapak Ibu, dalam kelas Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar Bapak Ibu? Ayo, siapa yang ingin berkomentar bagaimana keyakinan kelas yang Bapak Ibu sepakati dengan peserta didik? Ada yang mau berkomentar? Pak Edi mungkin? Ya, terima kasih Pak Edi, dipersilakan dengan hormat. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi keyakinan kelas berkaitan dengan kesepakatan kelas ini. Ya, kalau saya pribadi kemarin membuat kesepakatan dengan anak-anak yang menimbulkan atau menciptakan suatu kesepakatan. Salah satunya adalah bentuk kedisiplinan, karena kita berkaitan dengan kedisiplinan, ya, dimana ketika siswa terlambat ya maksimal sampai 10 menit, ya, itu masih ada hukumannya. Tetapi hukumannya kita bawa ke hal yang positif juga, ya, yaitu berupa menghafal surat-surat pendek, ya, dan itu alhamdulillah sudah pernah kita lakukan, karena ada beberapa siswa yang
betul-betul terlambat ya. Termasuk gurunya juga. Begitu juga. Ya. Saya kira seperti itu Pak untuk sementara. Oke, terima kasih banyak Pak Edi, tepuk tangan yang meriah buat Pak Edi. Jadi ada kesepakatan kelas yang Bapak Edi bangun kepada peserta didik yang terlambat 5-10 menit itu diberikan hukuman. Hukumannya itu yang positif, disuruh menghafal surah-surah pendek. Saya kira ini adalah kebiasaan-kebiasaan positif sehingga kesalahan itu pun, pelanggaran itu pun juga bisa diarahkan ke hal yang positif seperti yang Pak Edi lakukan. Terima kasih Pak Edi sudah berbagi komentar, berbagi pengalaman kepada kami. Lanjut. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal atau secara umum yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di kelas atau di sekolah. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas Bapak Ibu, kalau kita buat keyakinan kelas dengan peserta didik, upayakan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Upayakan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi tidak perlu kita berbahasa yang paling tinggi. Yang penting esensinya adalah mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah diterapkan oleh peserta didik kita. Yang kedua adalah guru itu berperan sebagai fasilitator untuk menyepakati keyakinan kelas antara guru dengan murid, ya, atau dengan peserta didik. Jadi kita memfasilitasi anak-anak kita bagaimana keyakinan kelas buat mereka yang mereka yakini sehingga itu memunculkan disiplin positif dalam dirinya. Salah satu contohnya adalah mengubah bahasa, misal jangan terlambat. Jangan terlambat ini kita bisa ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya datang tepat waktu. Jadi bahasa-bahasa yang paling mudah dipahami, dimengerti, dan mudah diterapkan ini sangat berpengaruh terhadap mindset peserta didik kita. Jadi upayakan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita juga punya kebutuhan dasar manusia yang mungkin saja Bapak Ibu selama ini merasakan kebutuhan dasar manusia itu, tetapi belum mengetahui apa saja kebutuhan dasar tak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini jelas bahwa sebagai manusia memang kebutuhan dasar kita yang bertahan hidup. Butuh makan, butuh minum, dan sebagainya, butuh materi. Jadi kebutuhan dasar kita yang pertama adalah bertahan hidup. Sekalipun kita guru, kita juga punya kebutuhan yang sangat dasar yang pertama ini. Termasuk siswa-siswi kita. Sebentar kita akan bahas lebih lanjut kebutuhan dasar manusia ini terhadap sebuah kasus. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata siswa-siswi kita itu juga punya kebutuhan dasar, ingin diberikan kasih sayang, ingin diberikan rasa yang diterima, ingin diberikan perhatian yang lebih. Jadi kebutuhan dasar ini yang mesti kita pahami. Jadi bukan hanya sebagai guru yang memiliki itu, tetapi siswa-siswi juga harus dan bahkan dimiliki dalam dirinya sendiri. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya, jadi biasa itu kita lihat Bapak Ibu siswa kita yang paling merocak di dalam kelas, yang paling ribut di dalam kelas, yang paling jago di dalam kelas. Sebenarnya bisa jadi kebutuhan yang dimiliki, yang dibutuhkan oleh siswa kita itu yang paling ribut di kelas adalah penguasaan. Kenapa? Karena dia berusaha menguasai teman-temannya. Jadi bisa jadi kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah bagaimana penguasaan itu bisa diterapkan. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, ada juga siswa-siswi kita yang sangat bebas kemana-mana. Jadi pada dasarnya ketika kita melihat siswa ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kebutuhan dasar kebebasan, maka guru itu wajib menjadi fasilitator. Tapi ingat, fasilitator ini seperti apa? Apakah kita biarkan siswa-siswi kita untuk bebas kemana saja? Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kebebasannya itu bisa diterapkan dalam kelas. Contoh misal pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita memberikan pembelajaran yang monoton kepada peserta didik, mohon maaf ini Bapak Ibu, kita masuk di kelas, memberikan catatan, memberikan tugas, anak-anak bosan. Makanya berikan kebebasan buat peserta didik untuk memilih cara belajar mereka. Apakah cara belajar mereka sebagai audio boleh,
Ataukah cara belajar mereka lebih menyukai video ataukah lebih menyukai poster? Maka kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita, tidak boleh menonton, karena menonton itulah yang membuat anak didik kita bosan, sehingga kebosanan itu endingnya apa? Endingnya bolos. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini tidak kalah penting Bapak Ibu, bahwa memberikan kesenangan dalam ruang kelas pada saat melakukan pembelajaran itu sangat penting. Karena mohon maaf, untungnya tidak ada di SMK Negeri Labuan, karena ada biasa Pak, ada biasa waktu saya di SMP, ya, waktu saya di sekolah lain, masuk guru mengajar tanpa mau ulang mata. Ya, saya tahu serius, tanpa macet tahu, mau ulang mata, tanpa Allah itu dan lain dan sebagainya. Apakah, saya tanya ke Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam kelas dengan wajah yang seperti itu, pertanyaannya adalah apakah di ruangan kelas itu memberikan kesenangan atau tidak? Apakah memberikan kesenangan atau tidak Bapak Ibu dalam ruang kelas itu ketika kita masuk di ruang kelas dengan wajah marah? Tidak kan? Tidak. Makanya memberikan kesenangan terhadap peserta didik awalnya apa? Itu tadi yang saya masukkan di slide yang pertama, apa? Senyum. Makanya di sahur dan tahu itu dalam di ruang kelas. Nah itu. Nah ini ada studi kasus. Nah sebelum studi kasus, mohon Bapak Ibu memperhatikan slide yang sebelumnya. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan itu, ada kasih sayang rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah sekarang kita masuk di studi kasus. Nah ini. Fasilah sering terlambat tiba di sekolah. Dirinya seringkali dilaporkan oleh guru piket jika Fasilah sudah 5 kali terlambat secara berturut-turut. Jika Anda adalah guru atau wali kelas Fasilah, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Fasilah? Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Ketika kita sebagai wali kelas melihat siswa kita terlambat 5 kali berturut-turut, apa yang mesti kita lakukan? Ya, kebiasaan di sekolah apa yang mesti kita lakukan? Ada yang ingin berkomentar? Ayo. Ibu sudah ini, Pak. Makasih banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan kasus di atas, Fasilah yang sering terlambat tiba di sekolah ya. 5 kali secara berturut-turut. Nah, kalau saya itu sudah menjadi pertanyaan besar buat saya, apa alasan anak ini sering terlambat? Yang pertama, pasti saya cari tahu dulu bicara face to face, apa alasannya. Setelah mengetahui alasannya, mungkin kita bisa bijak ya. Misalkan dia ada permasalahan keluarga. Kalau dia punya permasalahan keluarga, mungkin kita bisa bijaki. Tapi kalau memang alasannya ya, misalkan karena terlambat bangun atau alasan-alasan yang negatif yang lainnya, kalau saya ya Pak ya, kalau saya akan memberikan sanksi yang agak tegas sedikit. Begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk ibu kita. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, menurut Ibu tadi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut beliau memberikan kebijakan. Kita bijaki ketika misalnya alasannya tentang keluhan keluarga. Tetapi kalau alasannya hal yang negatif, misalnya begadang, main HP, scroll TikTok misalnya, maka itu akan diberikan sanksi yang tegas. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi jawaban apa yang mesti kita lakukan sebagai guru atau wali kelas ketika mendapati siswa kita seperti ini kasusnya. Lalu menurut Ibu dan Bapak, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Fasilah? Melihat tadi kebutuhan dasar manusia. Kira-kira karena Fasilah ini sering terlambat, kemudian kita sebagai guru tadi bertanya kepada si Fasilah, kenapa sering terlambat? Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang seperti apa yang ingin dipenuhi oleh Fasilah? Ada yang mau bicara? Ya? Nomor 2, kasih sayang. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi Fasilah ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya di poin kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi untuk misalnya ada kasus yang seperti itu, yang seperti ini Bapak Ibu, itu tidak bisa kita langsung marahi, tidak bisa kita langsung tegasi.
Kenapa sering terlambat? Kamu itu terlambat 5 kali dalam berturut-turut. Bukan sesuai yang baik. Tidak boleh seperti itu. Tapi itu tadi yang dibilang oleh Ibu, bahwa kita bertanya dulu dengan baik-baik. Apa alasan? Karena dibalik perlakuan atau dibalik terlambatnya fasilitas ini pasti ada sesuatu di belakangnya. Ada yang memotivasi dia kenapa terlambat. Maka harus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, bukan malah langsung diterasi. Terima kasih Ibu sudah berbagi komentar untuk kita semua. Lanjut di tadi kasus yang kedua. Ya. Di kelas 10 TKJ, guru mata pelajaran bahasa Indonesia baru saja melaksanakan ujian. Sewaktu jam istirahat, Amal Fauzan memperhatikan hasil ujian Wulan yang didapatkannya. Ternyata Wulan mendapatkan nilai 60, sedangkan Amal mendapatkan nilai 90. Dengan rasa bangga, Amal Fauzan mengecek nilai Wulan yang menyebabkan Wulan malu dan menangis. Jadi ia ratingnya yang paling karena dia melihat hasil pengerjaannya si Wulan dapat 60 sementara dirinya dapat 90. Maka mengejeklah si Amal dengan mengatakan bahwa nilaimu 60, kamu tidak belajar sih dan sebagainya. Nah, kejadian ini dilaporkan oleh ketua kelas sehingga Amal Fauzan diminta menghadap ke wali kelas. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sama dengan yang tadi. Ketika kita sebagai wali kelas, apa yang mesti kita katakan kepada Amal dan kebutuhan dasar apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh si Amal? Oke, ada yang ingin berkomentar lagi, Bapak Ibu? Wadi? Ya, silakan Bu Andi. Terima kasih banyak. Terima kasih atas Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Dari studi kasus yang di atas, yang bisa kita lihat di sini adalah seorang anak yang mungkin bangga dengan hasil yang diperoleh sehingga dia seakan-akan mengejek teman sekelasnya. Namun dari perihal seperti ini akan menimbulkan insecure terhadap anak yang diejek. Jadi ini sudah termasuk bullying sebenarnya. Kenapa? Karena dengan hal seperti ini akan menimbulkan sifat sedih dan bahkan sudah menangis. Jadi ini sudah termasuk kategori bullying di dalam kelas. Jadi mungkin sebagai guru mapel ataupun wali kelas, hal yang saya lakukan adalah tetap memberikan atau mengulang kembali, mereview kembali bagaimana itu sikap bullying, bagaimana caranya sikap menghargai antar teman, menghargai teman sebaya, menghargai guru sebagai orang tua. Itu yang harus kita tanamkan terus. Jadi pada saat proses pembelajaran mungkin itu bisa dibahas kembali bahwa sebagai manusia kita juga butuh dihargai, butuh diterima dan butuh perhatian. Karena masalah nilai itu nomor 2. Yang pertama itu toleransi dan bagaimana kita menghargai sesama. Luar biasa, saya kebetulan yang paling berat Bu ini. Terima kasih Bu Andin, luar biasa jawabannya. Jadi Bu Andin sebenarnya jawaban Bu Andin ini sudah masuk di keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas, karena di keyakinan kelas itu salah satu yang di dalam yang mesti kita sepakati dengan peserta didik adalah saling menghargai antar sesama. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Andin bahwa mereview kembali apa sih sebenarnya bullying, menjelaskan kembali bullying itu seperti apa, biar anak-anak lebih paham dan mengingat bahwa ternyata bullying sekecil apapun itu sangat berdampak negatif terhadap teman-temannya. Jadi itu sangat berbahaya dan bisa diingatkan kembali kepada peserta didik dalam pada saat melakukan pembelajaran. Begitu Bu Nia, terima kasih Bu Andin. Nah sekarang Amal Fauzan kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi kalau seperti ini? Karena Amal ini kan dapatnya 90, mengejek temannya. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Amal? Ini, coba lihat di atas Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Amal apa kira-kira? Ya, ada 2, kesenangan sama penguasaan. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi ada 2, penguasaan dan kesenangan. Artinya bahwa si Amal ini merasa berkuasa dengan nilai 90 itu. Maka dia merasa berkuasa untuk mengejek temannya yang nilainya lebih rendah daripada dirinya. Dan yang kedua adalah kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kesenangan. Jadi dia senang mendapatkan nilai yang tinggi daripada teman-temannya. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu telah memahami konsep dasar manusia ini.
kebutuhan dasar manusia melalui studi kasus yang tadi. Jadi saya berpikir bahwa esensi dari materi hari ini tentang studi kasus ini bagaimana kita terapkan dalam kelas kita, dalam sekolah kita, sehingga ketika kita mendapati studi kasus, mendapati kasus-kasus atau permasalahan peserta didik, kita lebih mudah menyelesaikannya dengan yang seperti ini. Kita harus bertanya dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi oleh siswa kita ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang ada dikatakan posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol manusia. Yang pertama, nah ini yang mesti kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru terkadang berperan sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak-anak yang dinilai salah, dinilai bersalah, melanggar aturan, langsung kita hukumi, langsung kita hukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pembantu dan guru sebagai manajer. Nah, penjelasannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, coba kita perhatikan, saya bacakan. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum ini biasanya bahasa-bahasa yang kita keluarkan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu menghukum. Guru berkata, kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan saya akan hukum kamu. Kalau tidak bekerja, saya akan hukum. Itu kata-kata yang biasa dikeluarkan ketika kita berposisi sebagai penghukum. Apa efeknya? Efeknya adalah siswa itu jadi memberontak, kemudian dia juga bisa jadi dendam, kemudian menyalahkan orang lain. Jadi jangan salahkan Bapak Ibu kalau siswa kita sering bolos. Kenapa bisa jadi kita sebagai guru di dalam kelas tidak membuat menyenangkan pembelajaran kita? Bisa jadi dalam kelas kita sering menghukumi anak-anak kita. Ya seperti itu. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kita saling mengingatkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, kalimat-kalimat yang biasa disebutkan kalau kita di posisi membuat orang merasa bersalah adalah kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Kamu sudah mengecewakan saya. Saya sudah capek-capek mengajar kamu, tapi kamu malah seperti ini. Saya kecewa dengan kamu. Itu kita kalau posisi pembuat rasa bersalah, kita berikan kepada peserta didik rasa bersalah seperti kata-kata yang tadi saya barusan ucapkan. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah dia akan menyangkal, dia akan berbohong, dan dia akan menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau kita, karena dia merasa bersalah, jadi seperti saya Yono, kamu sudah saya baiki selama ini, tapi kamu masih berbuat kesalahan, saya kecewa dengan kamu. Sehingga efeknya dia akan sering berbohong kepada kita. Ya, kalau kita seperti itu. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Nah biasanya kalau perilaku guru sebagai teman ini biasanya dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini kerjanya oleh kelas biasanya ini. Ketika siswa kita bermasalah, kita buatkan alasan-alasan kepada guru materi. Kemudian kata-katanya seringkali seperti ini. Lakukan untuk bapak dan ibu, bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu membereskan masalahmu. Ini posisi sebagai teman karena kita menganggap bahwa guru kita adalah teman kita, jadi apapun masalahnya kita akan bantu terus untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, efeknya apa? Ketergantungan. Hati-hati bapak ibu. Ketika kita berposisi sebagai teman terhadap peserta didik, maka efeknya adalah ketergantungan. Jadi siswa itu akan tergantung dengan guru yang sering membantu dia. Guru yang sering membantu dia akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati dalam melakukan posisi kontrol ini. Yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini adalah menghitung dan mengatur, ya, atau mengukur. Kata-katanya, misalnya ada persoalan di kelas melanggar peraturan, maka kata-kata yang sering dilakukan atau dikeluarkan oleh guru yang posisi kontrolnya pemantau adalah apa peraturannya? Peraturannya apa sih di sekolah? Apa konsekuensi dan sanksinya ketika kau melanggar seperti itu? Itu adalah kata-kata seorang pemantau. Nah, lalu kalau kamu seperti itu, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana efeknya? Itu kata-kata pemantau. Efeknya apa? Efeknya siswa-siswi akan menyesuaikan ketika diawasi. Jadi muat tak pamite guru muat dahitai kalau posisi kontrol pemantau yang kita gunakan terhadap peserta didik. Ketika kita dilihat, tapi napi cewa yuna apa segala macam tanpa pasal dilihat. Itu kenapa? Tapi kalau sudah tidak diawasi, maka mereka akan bebas mengeluarkan baju, bebas bolos ke sana kemana.
Kenapa? Karena kita berposisi sebagai pemantau. Ia pada menjalankan sesuatu kalau kita awasi. Kalau kita tidak awasi, maka siswa kita akan bebas kemana-mana. Ya. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disebutkan tadi ibu-ibu yang sudah berkomentar tadi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kata-kata yang sering dikeluarkan dalam posisi manajer ini adalah apa yang kita yakini. Nah, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakini, terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu, lalu apa yang mesti kamu lakukan? Jadi posisi manajer ini adalah kita dengan peserta didik bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai teman, tapi posisi manajer. Posisi manajer seperti apa? Kita berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa dia melanggar tadi peraturan, tetapi bukan marah-marah. Kita mendorong anak-anak kita untuk mengakui kesalahannya secara sadar, dan hasilnya adalah kita memberikan anak-anak kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dalam proses penyelesaian masalah itu. Contoh misal tadi kasus yang pertama, Fasira sering datang terlambat. Kalau kita di posisi manajer, maka kita akan panggil Fasira dengan berkata halus. Nah, saya dengar dari guru PK kamu sering terlambat. Apa alasannya? Nah, dia akan mengungkapkan alasan seperti apa. Aduh Pak, iya mohon maaf Pak, karena begadang tadi malam. Oh begadang Kina. Oh berarti kalau kamu begadang tadi malam itu menyebabkan terlambat kan? Iya Pak. Lalu kalau kamu sering terlambat begini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Pasti dia akan bilang keyakinan disiplin Pak, disiplin waktu. Nah, ketika sudah dijawab disiplin waktu, maka kita arahkan lagi. Lalu ketika kamu melanggar disiplin waktu, apa yang mesti kamu lakukan? Maka secara sadar peserta didik akan mengatakan, iya Pak, insya Allah nanti malam saya tidak akan begadang lagi, saya akan cepat tidur agar besok saya akan masuk sekolah dengan tepat waktu. Jadi harapan-harapan seperti ini yang mesti kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa jangan kita patah semangat untuk selalu menggali potensi anak-anak kita dengan posisi manajer. Nah sekarang Bapak Ibu, di antara posisi kontrol restitusi di atas, mana yang paling baik untuk kita? Mana yang paling baik? Ini pilihannya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Yang idealnya yang dimiliki oleh seorang guru adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer kepada peserta didik, bukan sebagai pengikut. Coba Pak Bu, dalam 1 bulan ini, 1 bulan ke depan mulai hari ini sampai 1 bulan kemudian kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer terhadap semua siswa kita. Semua guru melakukan itu, semua siswa kita kasih seperti itu. Maka saya tidak percaya efeknya akan positif jauh lebih baik daripada hari ini. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya. Oke Bapak Ibu, kemudian ini adalah slide yang ketiga terakhir. Kita masuk di segitiga restitusi. Yang kelima, apa itu segitiga restitusi? Nah ternyata segitiga restitusi ini penting sekali untuk kita laksanakan di sekolah. Termasuk mohon maaf, guru mapel wali kelas, terkhusus guru BK. Kenapa? Karena segitiga restitusi ini mampu menyelesaikan persoalan siswa di sekolah. Dengan apa? Dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, penjelasannya di sini. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah 1, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau anak-anak didik kita, peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukumi, tetapi berikan pemahaman. Nah, kamu salah, tidak apa-apa, karena kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Tapi ingat, kesalahan yang kamu lakukan ini segera kamu berubah menjadi kebenaran atau kebaikan. Jadi bahasa-bahasa seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik kita, bukan dengan marah-marah, bukan dengan menghardik, apalagi mencaci maki. Yang kedua adalah ketika menstabilkan identitas kita lakukan di segitiga restitusi ini. Yang kedua adalah ini akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Karena efeknya tadi kalau kita langsung hukumi anak didik kita ketika dia bersalah, maka dia akan berdendam, dia tidak menyenangi kita, dan dia akan jauh dari sebuah kata sukses. Tapi kalau kita menstabilkan identitas mereka dengan kesalahan yang dilakukan, maka itu akan
menggeser yang tadinya ingin gagal menjadi sukses ke depan. Dan itu harapan kita. Itu harapan kita. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, tadi ada di slide sebelumnya, ada kebutuhan dasar manusia. Makanya, tindakan-tindakan siswa-siswi kita itu didasari pada ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Maka kita harus paham betul, ini anak kok gendong sekali dalam kelas, ini anak kok ribut sekali, ini anak kok aktif sekali dalam kelas. Maka kita harus pahami kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi anak. Bisa jadi kasih sayang, bisa jadi kebebasan, bisa jadi kesenangan. Jadi kita perlu memahami hal itu. Yang kedua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang tadinya kita sering marah-marah, yang tadinya kita sering langsung mempelototi anak-anak, kita rubah menjadi proaktif terhadap anak. Tapi dengan apa? Dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santai. Nah, kenapa seperti itu Ki? Data pembuang, Yusuf kita pembuang. Manuver neneke, bolos bolos neneke, buang kali. Tidak boleh berbahasa seperti itu. Karena kenapa? Ternyata efeknya sangat berbahaya. Mungkin belum terlihat hari ini, tapi efek 5 tahun, 10 tahun ke depan itu sangat berbahaya. Dendam. Ingat itu Bapak. Kita perlu merefleksi kembali apa yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah mengenali dan mengetahui kebutuhan murid, mengetahui kebutuhan murid. Nah, ini juga tidak kalah penting, bahwa mengenali dan mengetahui kebutuhan murid itu sangat berefek positif terhadap pembelajaran kita. Makanya di awal pembelajaran kita melakukan asesmen diagnostik dan non-kognitif atau kognitif. Kenapa? Karena ini untuk mengetahui apa sih kebutuhan dasarnya anak ini yang ingin dipenuhi, apa sih karakter dasarnya, apa sih pembelajaran yang ia senangi, pembelajaran seperti apa yang dia sukai. Jadi ini alhamdulillah di SMK Labong sudah menerapkan hal ini sejak lama. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, maka terakhir adalah kita tanyakan keyakinan. Pertama, murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Kuncinya di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk apa? Untuk memunculkan motivasi secara instruktif, untuk memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Karena di slide sebelumnya tadi ada motivasi anak-anak berbuat karena ada motivasi eksternal. Apa itu? Takut dikasih hukuman, ingin diberikan pujian. Tapi yang kita harapkan adalah munculnya motivasi dalam dirinya sendiri anak-anak, sehingga perbuatannya itu yang tadinya salah kita geser menjadi hal yang baik. Bahasanya bagaimana? Bahasanya itu tadi jangan terlalu memarahi anak-anak, tetapi bagaimana kita berusaha untuk mengajak anak-anak didik kita berdiskusi untuk melakukan proses penyelesaian masalah atau persalahan atau kesalahannya. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi itu tadi dengan contoh kasus yang ada, bahwa kita kaitkan, nah kamu bersalah tadi, kamu sering melanggar, kamu sering terlambat. Keyakinan apa yang kamu langgar? Keyakinan disiplin Pak. Lalu kalau begitu, kamu sudah mengaku kesalahan dan melanggar keyakinan disiplin waktu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita tanya, bukan kita yang memutuskan apa yang mesti dilakukan oleh siswa, tetapi kita ajak berdiskusi siswa, apa solusi yang akan dimunculkan. Nah, jadi anak-anak akan mengatakan, iya Pak, nanti malam saya tidak akan begadang lagi, saya akan tepat waktu untuk datang ke sekolah. Itu adalah mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah materi yang saya bawakan pada hari ini. Jadi tagline-nya di guru penggerak itu adalah mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Karena harapan kita adalah kita terus tergerak dalam hati, sehingga dengan tergerak itu kita menjadi bergerak untuk berbuat lebih baik. Sehingga ketika kita sudah menjadi bergerak lebih baik, maka kita akan menjadi contoh role model kepada guru-guru yang lain, dan kita sudah mampu menggerakkan guru-guru atau rekan sejawat kita. Terima kasih Bapak Ibu. Maka kita masuk di sesi jawab. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Ya, luar biasa pemaparan dari pemateri. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk keduanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kita buka sesi tanya jawab. Ya, sekiranya mungkin banyak
yang dipendam Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Sarif banyak sekali dipendam selama ini tentang bagaimana menerapkan budaya positif di anak-anak atau sesama guru, ya bisa ditanyakan kepada Pak Wadiri. Begitupun Pak Langge banyak memendam perasaan tentang budaya positif, bisa ditanyakan. Ya, Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan silahkan diangkat jempolnya, kemudian kita berikan mic. Ya, Pak Langge. Ya, sambil menikmati snack. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya langsung saja Bapak, soal begitu Pak, karakter siswa. Tadi kan ada dibahas sama Pak Zari ya tentang lima tadi Pak, kebutuhan dasar manusia ya. 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Ada itu Pak, karakter siswa itu susah, nggak tahu. Ini udah didekati dengan 5 cara ini, mereka masih nggak mempan. Karakternya memang begitu. Terus yang saya mau tanyakan itu sikap kita untuk menghadapi anak itu. Kan karakternya Pak anak, dia itu nggak tahu dendamnya sama siapa, marah sama siapa, tapi dilimpahkan sama kita. Di kelas ngomong sendiri, marah-marah sendiri, nggak jelas ini orangnya. Dibilang gendeng juga enggak, dibilang sehat juga tapi gendeng gitu. Ini anak-anak ada karakter. Nah ini pada saya temukan, ini bingung nih, ngadepi ini gimana, dibuang saja kita yang salah, kita pertahankan bahwa kita stres gitu. Mungkin Pak Guru bisa berikan pencerahan untuk menghadapi karakter yang seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Laki. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Ibu Linda mungkin ya, sambil menikmati maka bisa mengajukan pertanyaan, karena kemarin saya dibisik ya, ada perasaan yang terpendam tentang karakternya anak-anak yang selalu gombal beliau. Jadi itu mau ditanyakan, kalau ada siswa yang selalu menggombal gurunya, kira-kira masuk karakter tipikal seperti apa itu? Ya silahkan Bu Linda ditanyakan. Iya, itu kasih sayang. Jangan Pak Sarif yang punya kasih sayang. Iya. Bu Hikmah, ada siswa yang curhat, kalau bagaimana perasaannya pada tim baru, itu bisa juga ditanyakan. Ya kalau tidak ada, kita serahkan dulu kepada pemateri. Pak ada dulu ya. Habiskan dulu. Habiskan dulu. Oh, habis. Oh yang dekat dulu. Oh yang dekat dulu. Ya Bu Jas. Ini banyak masalahnya nih karena persoalan agama. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja ya pada pembicaranya. Bagaimana kira-kira menyikapi siswa ini, terlebih pada siswa otomotif ya? Ini saya alami sendiri. Nah, ini fakta ya, saya alami sendiri. Kebetulan di otomotif A, 10 otomotif A, saya kan di pelajaran 3 jam terakhir ya. Kebanyakan mereka itu bolos. Saya bertanya sama teman-temannya, karena di pikiran saya itu mungkin mereka bolos karena yang terakhir ya. Tapi justru mereka teman-temannya ini menjawab, takut ibu masih di pelajaran kamu karena suruh mengaji. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan agar mereka ini tidak bolos di jam pelajaran saya? Apakah saya harus menghilangkan yang namanya ini mengaji? Padahal itu kan dasarnya, basicnya bagi seorang guru agama itu minimal mereka harus tahu mengaji. Ya? Apa yang saya lakukan? Kenapa saya harus menghilangkan ini pengajian? Ya itu saja. Luar biasa ya, itu mewakili perasaan kepada guru agama. Sekarang yang terakhir dulu ya, kita cukupkan 3, kemudian dijawab oleh pemateri. Ibu Umu, ini curhatan dari DKP. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan
pertanyaan menurut saya Pak cuma sedikit curhat lah istilahnya, karena lagi saya sebagai wali kelas, saya juga sebagai ibu magang. Selama saya menjadi wali kelas, baru saya menangani ada salah satu anak kawan saya yang tipikalnya, walaupun dia semuanya perempuan, tapi ada satu tipikal sikapnya ini, saya tidak tahu memposisikan diriku harus seperti apa. Kenapa? Ketika saya melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, ya, ini anak saya bisa bilang dia cuek sekali. Entah dalam proses pembelajaran pun, ketika saya menegur, baik itu secara halus maupun sudah sampai dalam istilahnya marah, tetap diajukan. Itu yang pertama. Kedua, saya pernah melakukan beberapa pendekatan. Terserah saya, Bu. Jadi itu kayak saya tuh sebagai wali kelas itu kayak tertampar apa yang harus saya lakukan dengan anak yang seperti ini. Kemarin dia ada bermasalah sama salah satu guru magang, karena pada saat proses pembelajaran itu anak main HP terus. Ketika dia ditegur, acuh ini anak tidak mau. Ketika guru magangnya kasar juga, tetap dia tidak mau. Akhirnya HP-nya disita HP-nya, dan guru magang tersebut mengatakan bahwa besok baru bisa diambil HP-nya. Dia taruh HP-nya ditaruh di HP siswa tersebut ditaruh di mejanya guru tersebut, tapi itu anak ambil secara diam-diam. Saya sebenarnya tahu ceritanya dari siswa saya sendiri, anak kawan saya sendiri. Jadi kalau saya bicara Pak, ini anak nggak bisa, makanya walaupun saya tegur kayak di mapelnya juga Bu Ambiani itu harus saya dapatkan, dia cuma sampai saja di situ dulu tanpa dia mau berkomunikasi gabung dengan teman-temannya, dan walaupun gurunya panggil tetap juga seperti itu, dia tetap dengan HP-nya begitu. Jadi tindakan apa yang saya harus lakukan Pak sebenarnya? Saya merasa ini ditolong sekali seperti itu. Dan kedua, saya juga tidak susah sekali dalam bersikap tentang kedisiplinan kepada siswa. Kenapa? Menurut saya Pak, ketika saya menanamkan kedisiplinan, saya kan punya kesepakatan kelas juga dengan siswa yang saya ajar bahwa toleransi keterlambatan untuk mata pelajaran saya, apalagi saya mengajar di kelas tersebut di jam pertama, jadi setengah 8 itu harus masuk minimal 10 menit. Kalau misalkan saya terlambat, saya tetap akan meminta, maksudnya menginformasikan kepada siswa saya bahwa saya terlambat berapa sekian menit sesuai dengan waktu yang saya perlukan untuk perjalanan saya dari rumah. Kalau siswa saya terlambat, saya mengasihkan toleransi selama 10-15 menit. Dan di kelas tersebut saya bukan satu kali pertemuan di dalam 1 minggu, tapi ada 4 kali dalam seminggu. Nah, itu anak selalu tiap hari terlambat. Dia bukan jam pertama, biar jam ini, jam itu, tetap dia terlambat. Kalau saya kasih punishment atau hukuman, atau ya walaupun tidak langsung secara hukuman Pak, tapi ini anak saya bilang, enggak cipu, terlambat karena begini. Ayah ada tuh kita mau dibikin sama teman-teman kalau malam. Kalau pun saya kasihkan nasihat seperti itu, Ina besok sekolah kita harus di pagi-pagi ini. Tidak cipu, itu kamu kita mau dibikin apa nak udah segala macamnya. Dan saya telusuri itu anak sampai dia cerita, saya tuh perjalanan mainku itu sampai ke Kepulauan belum. Jadi kau pulang di rumah di tengah malam Ibu. Jadi besok kamu tidak bisa sekolah tidak Ibu, karena tetap dia nggak bisa masuk. Itu karena tetap dia nggak bisa masuk. Jadi mau Kak bagaimana ini Bapak? Sebenarnya begitu, karena saya ini pribadi berusaha Kak untuk bisa disiplin waktu juga sama siswaku supaya siswaku tahu bahwa memang seperti ini, tapi
Dalam artian seperti ini juga Pak, saya tuh biasa kasih pembelajaran ke anak-anak, misalnya hafalan ini harus dicontoh. Apakah itu tentang pembelajaran saya? Tapi ini dua anak ini, jangan ibu kasih tugas tanpa kamu kasih naik kelas maka saja langsung. Wow, begitu. Jadi kalau saya terlalu kasih hati ke anak ini, saya istilahnya kayak dieceng-eceng Kak, kayak patotoy Kak istilahnya. Tapi kalau saya marah atau apa, tidak ada efek yang aku rasa Kak. Tetap sih seperti itu. Jadi muka bagaimana? Terima kasih. Ya. Saya berikan aplaus untuk yang bertanya. Bapak Kawatiri ada 3 sampai 4 pertanyaan dasar mulai dari Pak Langgeng mempertanyakan tentang kebutuhan dasar manusia ketika itu sudah kita berikan, akan tetapi ada sifat perbudakan yang tetap dipertahankan oleh anak tersebut bagaimana mengatasi. Kemudian dari Bu Desmiwati curhatan dan otomotif di jam pertama maupun terlebih lagi di jam terakhir itu silih berganti terlambat bahkan tidak masuk mungkin dengan alasan para kiri Pak Guru mengaji. Pesan saya jangan dihilangkan mengaji itu wajib ditinggalkan. Kemudian terakhir curhatan hati terdalam dari dirimu sebagai wali kelas dan guru mapil itu perlu disiasati. Tidak usah saya jelaskan dan saya kira dari hati ke hati sudah tersampaikan. Sekiranya untuk dijawab saja. Saya persilakan bertanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Ada 3 pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini sangat berkaitan. Jadi saya akan jawab secara umum. Jadi untuk tadi Bapak Lani yang terhormat tadi menanyakan bagaimana kalau misalnya kita menemui siswa yang sudah dikasih sudah dipenuhi kebutuhannya tapi masih begitu ya, masih kayak tidak mendengar dan sebagainya. Memang karakternya seperti itu. Jadi kalau saya berdasarkan dengan segitiga restitusi, kalau kita sudah melakukan 3 hal yang tadi, ya, pada tadi menurut saya, ya supaya lebih jelas. Nah, kalau kita sudah menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya, masih seperti itu juga si anak, maka bukan lagi area kita untuk menyelesaikan persoalan itu secara individu, tetapi melibatkan koordinasi ke atas. Siapa mereka? Ada guru BK dan ada pimpinan. Dan yang paling penting Bapak adalah melibatkan kolaborasi bukan hanya sebagai rekan kerja sejawat, tetapi melibatkan orang tua siswa. Karena sebenarnya tugas kita ini bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kita kepada peserta didik, tetapi bagaimana pengembangan karakternya. Sementara dasar karakter yang dimiliki oleh siswa kita itu berasal dari rumah. Kita di sekolah hanya mengembangkan karakter dasarnya yang dari rumah kita kembangkan di sekolah. Makanya penting Bapak untuk berkolaborasi antara kita, kemudian wali kelas, kemudian guru BK, jalur koordinasi yang baik, sekaligus berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi dengan orang tua siswa kita bisa komunikasi. Pak, Bu, saya sudah bicara sama anak tak, tetapi kayaknya anak tak masih seperti itu. Mohon bantuannya untuk kita sama-sama membina, melatih, membimbing anak kita. Bisa jadi ada perubahan-perubahan ketika orang tuanya sudah ikut terlibat di dalam penyelesaian persoalan-persoalan siswanya. Dan terbukti memang kemarin-kemarin ketika misalnya ada siswa yang bermasalah, orang tuanya dibilang ke sini, akhirnya ada perubahan. Walaupun perubahan itu tidak langsung signifikan 100%, tapi minimal esensinya adalah ada niat untuk berubah. Seperti itu yang pertama. Terima kasih Pak Langgeng. Kalau tidak puas, saya akan puaskan nanti di sana. Nah, yang kedua, Bu Jas mengatakan tadi bahwa otomotif A sering bolos. Kenapa? Alasannya sangat kompleks. Alasannya adalah marakei muak mengaji, takut karena mengaji. Jadi kalau saya, Ibu mohon maaf Bu Jas, saran saya mungkin saja kita harus mencoba satu pembelajaran kebaruan, tetapi tidak menghilangkan esensi mengaji. Contoh misal, Bu Jas, di saya ada yang saya buat barcode WA. Ketika saya ngajar, saya kasih soal kepada anak-anak barcode. Jadi barcode itu saya tempelkan di tembok di sini, ataukah misalnya tembok di kelas, ataukah di lapangan dan sebagainya, saya tempel itu barcode. Kemudian saya tugaskan anak-anak cari barcode yang ada di
di ruang sekolah, cari barcode. Barcode itu sebagai kamu survive misalnya, bertahan hidup dan adventure. Kamu hacking di lingkungan sekolah. Jadi mereka siapkan HP, jadi saya tidak larang menggunakan HP. Saya biarkan main HP, dia scan barcode-nya, kemudian muncul pertanyaan. Pertanyaan apa? Coba baca surat Al-Fatihah. Nah, baca nih dengan voice note. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai amin dikirimkan lewat WA buat kita di kelas. Itu adalah salah satu cara untuk metode kebaruan sehingga peserta didik tidak takut mengaji. Orang itu untuk mengalami, tapi kalau kita coba ini cara yang seperti itu, coba ambil barcode itu isinya pertanyaan-pertanyaan. Jadi sementara dia jalan cari barcode yang mana berkelompok, oh ini barcode, ditempel lagi lewat scan HP-nya. Kemudian ada pertanyaan muncul, coba baca surah Al-Ikhlas. Oh ya, dengan voice note dan kirimkan ke saya. Nah voice note ini pulau berbinas. Jadi akan terkirim masuk di data. Jadi kalau saya melakukan seperti itu, anak-anak juga senang. Dari biasa kalau naik berapa itu dapat yang lipat sekolahan membantu. Jadi seperti itu kalau saya. Jadi cari cara kebaruan, metode pembelajaran biar pembelajaran itu mungkin tidak menakutkan. Karena saya yakin agama itu sebenarnya menyenangkan, tidak menakutkan, tetapi mindset anak-anak kita mau disuruh mengaji, maka apa anda yang bisa mengaji. Jadi kalau saya buat metode kebaruan yang pertama. Yang kedua koordinasi dengan orang tua juga. Koordinasi dengan orang tuanya, koordinasi dengan wali kelasnya, karena khusus guru BK, biar guru BK juga menangani hal itu. Dan kolaborasi dengan orang tua. Bahwa bagaimana sih dalam pengayuan di dasar anak kalau tidak mengaji, maka bagaimana kita berupaya untuk mengajarkan anak-anak kita mengaji dengan metode-metode yang bukan jauh, tapi metode-metode kebaruan seperti tadi yang saya bahasakan. Tapi masih banyak lagi metode yang lain. Pasti Bujas juga memahami itu ya, begitu Bujasnya. Dan terakhir pertanyaannya berumur. Saya sudah bicara itu anak-anak, tapi masih tua-tua dan sebagainya. Apa sih yang mesti saya lakukan? Yang mesti saya lakukan bagaimana? Ini tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bagiannya Pak Lagi. Kalau ada anak-anak yang sudah dikasih kebutuhan, sudah diberi kebutuhannya, sudah diajak pertemuan dan sebagainya, kita posisinya sudah jadi manajer, tapi masih seperti itu, maka bukan lagi anak kita. Oke lah, Mbak Ibu sebagai wali kelas. Tapi kalau saya bukan anak kita dalam artian bukan kita memutus rantai wali kelas itu, bukan kita memutuskan kewajiban kita untuk tidak lagi membicara anak-anak kita, bukan itu. Tetapi ayo kita ada jalur koordinasi di sekolah. Kita manfaatkan jalur koordinasi itu. Kalau ibu sudah merasa tidak sanggup setelah melakukan semua apa yang menjadi materi hari ini, oke, hubungi ibu BK, hubungi bapak BK, karena keilmuan untuk mengatasi persoalan-persoalan siswa itu lebih jauh mereka pahami daripada kita. Itu lebih jauh mereka pahami karena mungkin ada khusus yang mereka pahami. Kemudian itu juga tadi kolaborasi sama orang tua dan masyarakat itu sangat penting. Kenapa? Karena capek, lelah, keringat sampai berdarah-darah kita memberikan penguatan karakter kepada siswa. Tetapi ketika pulang ke masyarakat, dalam lingkungan masyarakat itu karakternya juga bobrok, maka itu yang menjadi lelah buat kita. Makanya kata Kiai Haji Maimun Subair almarhum katanya seperti ini klasik sekali kata-kata yang saya terapkan dalam hati. Apa namanya? Jangan marah, jangan dendam, jangan benci terhadap siswa yang tidak bisa pintar. Karena ikhlasmu mengajar akan hilang. Tapi apa yang kau lakukan, yang kamu lakukan adalah tetaplah ikhlas bakti bila bangsa berbudi mewalaksana untuk mengajarkan ilmu sembari doakan siswa-siswi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan membelokkan hatinya menjadi pintar dan baik. Itu kata-kata klasik sekali yang sejak saya SMA sampai sekarang ini masih saya ingat. Begitu ya Bu ya. Jadi jalur koordinasi itu penting, manfaatkan jalur koordinasi. Jangan patah semangat untuk terus kita menasihati anak-anak kita, karena kalau kita ingin membuat perubahan tidak bisa dengan instan hanya membuat Indomie seperti Indomie, tidak bisa. Tapi membuat perubahan itu butuh waktu yang lama dan butuh proses yang panjang. Tapi minimal esensinya adalah bagaimana kita setiap hari melakukan perubahan kecil-kecil sehingga kecil itu menjadi besar. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk umpan baliknya, untuk komentarnya dan sebagainya. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata dan jawabannya tidak berposkan, nanti saya poskan di waktu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa dipuaskan di lain waktu. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, sebagai moderator, banyak materi budaya positif yang disampaikan oleh pemateri sehingga materi itu tidak akan berguna ketika kita tidak terapkan, sehingga mari sama-sama kita introspeksi diri menerapkan budaya positif di lingkungan UPTD SMK Negeri 2. Karena persoalan mental, persoalan komunikasi, dan persoalan sikap peserta didik kita saat ini sekiranya itu menjadi fokus ke depan, karena apa yang sekiranya kita transfer persoalan pengetahuan, pada akhirnya yang kita lihat dan kita rasakan adalah sikapnya anak-anak yang kita lihat. Olehnya itu, budaya positif pada hakikatnya kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik adalah orang yang memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Misal agama, untuk mengarahkan anak-anak pergi ke masjid sholat berjamaah, otomatis contoh dalam pribadi kita adalah sama-sama kita ke masjid sholat berjamaah. Sikap pun seperti itu, komunikasi pun seperti itu. Permasalahan komunikasi, sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi adalah ketika kita berbicara kepada anak-anak, sangat jarang anak-anak kita menatap mata kita. Sehingga senyum 30 detik di awal materi tadi itu adalah gambaran awal yang seharusnya kita biasakan kepada anak-anak. Saya kira itu saja yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya sampaikan sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini jadi sebenarnya